Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita bilang seperti itu? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kaum muslimin keluar dari kota Madinah untuk melakukan perang Badar, itu pada awalnya mereka tidak berniat untuk melaksanakan perang. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, pada saat perang Badar, niat kaum muslimin adalah sejumlah 300 orang kurang lebih pada saat itu Bapak Ibu. Niat mereka adalah ingin mencegah kafir Quraisy yang datang dari kota Mekah menuju kota Syam untuk meristok barang-barangnya, atau biasanya ini gerombolan ini ya sekumpulannya disebut dengan kafilah dagang. Jadi pada saat mereka akan kembali dari Syam menuju ke Mekah, mereka harus melewati Madinah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kesempatan ini Bapak Ibu sekalian tidak disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin menyerang kafilah dagang Quraisy yang akan datang dari kota Syam menuju kota Mekah, atau istilahnya Bapak Ibu sekalian merampok. Ini tanda kutip ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah dengan Nabi Muhammad SAW ingin mengambil atau merampas atau merampok ya kafilah dagang Quraisy ini, berarti Islam membenarkan kita untuk boleh mengambil harta orang non-muslimin? Tidak. Tentu saja tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi alasan Nabi Muhammad SAW pada saat itu Bapak Ibu sekalian adalah untuk mengambil yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Ya, jadi dahulu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika meninggalkan kota Mekah, itu mereka meninggalkan harta benda mereka di kota Mekah. Ya, banyak dari sahabat yang dahulunya mereka adalah konglomerat di Mekahnya ya, tiba-tiba ketika berangkat ke Madinah, ya mereka jadi nol lagi Bapak Ibu. Ya, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf yang dikenal dahulunya sebagai saudagar kaya, sampai di Madinah Bapak Ibu sekalian itu harta kekayaannya jadi nol lagi. Ya, jadi nol, betul-betul nol. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika dia sampai di kota Madinah, dia memulai bisnisnya dari awal lagi. Dia betul-betul dari menjual satu barang, lalu berkembang menjadi menjual dua barang, hingga seterusnya. Ya, karena memang pada saat itu Bapak Ibu sekalian banyak sekali dari para sahabat yang jatuh miskin setelah, ini tanda kutip Bapak Ibu ya, jatuh miskin maksudnya hartanya itu habis ya, karena tinggal di kota Makkah. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ingin menyerang kafir Quraisy ini untuk mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi hak mereka. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian, ya singkat cerita, akhirnya orang Quraisy yang mendengar ketika mengetahui informasi ini langsung mengirim kabar ya ke Mekah untuk kafilah dagang Quraisy ini diselamatkan. Sehingga pada saat itu dedengkot mereka, yaitu Fir'aunnya umat ini, Abu Hakam, atau biasanya kita sebagai kaum muslimin itu wajib memanggilnya dengan sebutan Abu Jahal, itu mengumpulkan orang-orang Quraisy dan hingga terkumpullah sekitar 1000 pasukan ya yang dikirim untuk berperang melawan kaum muslimin yang keluar yang ingin merampok kafilah dagang Quraisy. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ketika perang Badar, jumlah orang kafir Quraisy itu sekitar 1000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 315 orang. Dan 315 orang ini Bapak Ibu tidak memiliki senjata yang lengkap. Ya, banyak di antara mereka yang cuma membawa pisau kecil saja, bahkan tidak banyak di antara mereka yang membawa tameng. Dan untuk kudanya sendiri Bapak Ibu sekalian, untanya sekitar 2, kudanya sekitar puluhan saja, padahal jumlah mereka ada sekitar 315 orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau ditanya ya secara logika, perang ini sangat tidak fair sekali. Ya, secara jumlah kita kalah jumlah 1:3 Bapak Ibu. Tapi pada saat perang Badar Bapak Ibu sekalian, dengan mujizat Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimenang. Ini kurangnya ya? Iya. Iya, ini ya, kan di tengah-tengah kota Madinah. Jadi kota yang melingin gunung, bukan gunung yang melingin kota. Karena kota itu ada di tengah-tengah. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, di perang Badar kaum muslimin dimenangkan. Nah, sehingga pada saat itu Bapak Ibu, kemenangan ini yang membuat hati kafir Quraisy terluka parah. Ya. Dan pada saat itu memang ya sekitar 2 tahun berlalu, 1,5 tahun berlalu setelah itu mereka masih menyimpan kesedihan. Selain itu Bapak Ibu sekalian, karena memang tadi alasannya setelah peristiwa itu ya Bapak Ibu, orang-orang Quraisy tidak lagi pergi ke Syam untuk meristok barang dagangannya. Ya, tidak bisa menjual barang ke Syam, dan tidak pula mereka bisa membeli barang yang di Syam. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, ekonomi Mekah pada saat itu tidak baik-baik saja. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemimpin-pemimpin besar ya yang di antara orang Quraisy seperti Abu Sufyan itu ingin merencanakan balas dendam terhadap
orang-orang di Madinah. Jadi sebabnya ada dua Bapak Ibu sekalian. Pertama balas dendam, yang kedua karena faktor ekonomi. Jadi pada saat itu Abu Sufyan mengumpulkan orang Quraisy sekitar 3.000 orang. Ya, dan kabar ini Bapak Ibu sekalian, ya kejadian ini dikabarkan oleh mata-mata Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Mekah, yaitu pamannya sendiri Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu Al-Abbas langsung menyampaikan ke Madinah sehingga Nabi Muhammad SAW akhirnya mengumpulkan para sahabat ya untuk membicarakan strategi apa yang mesti mereka ambil. Nah, ketika bermusyawarah Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka, aku mendapatkan kabar gembira bahwasanya sebelumnya aku bermimpi. Ya, dan mimpi para nabi Bapak Ibu sekalian adalah wahyu. Di dalam mimpi itu Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan beliau melihat pedang beliau yang retak. Nah, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya takwil mimpi ini adalah adanya karib kerabat beliau yang akan meninggal. Dan beliau juga melihat adanya binatang ternak yang disembelih. Takwilnya Bapak Ibu sekalian, beliau melihat adanya sahabat Nabi Muhammad SAW yang akan wafat. Tapi mimpi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, beliau melihat beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi. Nah, takwil ini Bapak Ibu sekalian adalah dengan beliau berlindung di kota Madinah, beliau akan aman dan menang melawan orang-orang Quraisy. Nah, ketika beliau menyampaikan kepada mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW pada saat itu inginnya Bapak Ibu sekalian, rencana peperangannya, strategi peperangannya itu berperang di dalam kota Madinah. Tetapi sebagian sahabat Bapak Ibu sekalian yang sangat semangat yang tidak ikut pada saat perang Badar, karena perang Badar ini Bapak Ibu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat yang ingin mengikuti perang Badar, beliau mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Lakukanlah apa sesuka kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Dengan fadilah yang seperti itu, ya tentunya sahabat yang tidak ikut iri terhadap sahabat yang ikut perang Badar. Jadi mereka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini adalah hari yang kami nanti, hari di mana kami akan syahid dan masuk surga Allah. Jadi karena perang di luar kota Madinah, sehingga kita tidak terlihat seperti pengecut dan kita bertarung habis-habisan. Ya, dan salah satu yang memaksa strategi ini Bapak Ibu sekalian adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW akhirnya kembali mengiyakan ya keinginan para sahabat, sehingga beliau kembali ke rumahnya lalu menggunakan dan bersiap-siap yang menggunakan baju perangnya. Dan ketika keluar Bapak Ibu sekalian, para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau memang engkau tetap ingin berperang di dalam kota Madinah, maka lakukanlah sesuatu, kami akan mengikutimu. Nabi SAW mengatakan tidak layak bagi seorang Nabi sudah keluar dari rumahnya menggunakan baju perangnya lalu kembali lagi sampai Allah menetapkan kemenangan terhadap kita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah menuju wilayah Uhud. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan sampaikan, nanti kita akan ceritakan kembali apa strategi yang diambil Nabi Muhammad SAW ketika perang di wilayah ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita turun.